Terima kasih. Matur nuwun Pak Rektor. Ini semua intinya sudah disampaikan beliau, jadi saya sisa-sisanya aja. Bahkan porsi saya sebagai orang UIN juga sudah diambil beliau. Jadi saya sudah nggak kebagian, tinggal porsi menterinya aja yang saya masih kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Al-Mukarram Pak Rektor Universitas Negeri Malang, Pak Profesor Haryono yang tadi sudah mengantarkan acara kuliah ini dengan sangat mendalam. Bapak-bapak, para wakil rektor dan ibu para wakil rektor, para dekan dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Negeri Malang, para guru besar, dan juga sahabat saya, Profesor Waras. Sebenarnya beliau yang lebih tepat menjelaskan deep learning itu Prof. Waras. Karena beliau yang menyusun naskah akademiknya itu. Saya sebagai menteri nggak boleh nyusun naskah akademik, nanti menjadi staf saya kalau nyusun naskah. Karena itu Prof. Waras yang lebih tepat menjelaskan dan juga tentu saya didampingi oleh Pak Gogot Suarwoto, PhD, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, ada staf ahli saya Ibu Rita Pranawati dan juga mungkin ada lagi yang belum saya sebut, mohon maaf. Intinya seluruh peserta kuliah. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih Pak Rektor sudah memberi saya kesempatan untuk bisa hadir dan berbagi pemikiran sederhana pada kesempatan ini. Dan ini satu kehormatan karena saya tahu Universitas Negeri Malang ini adalah salah satu dari universitas Indonesia yang memiliki tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, saya terus terang saja awalnya tidak menyiapkan sama sekali, jadi ini karena ditugaskan Pak Waras, jadi saya datang ke sini. Itu pun beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Malang, Pak Rektor, saya dibisiki Pak Waras untuk, karena tahu saya akan ke sini sehingga saya ditugaskan oleh Pak Waras untuk ke sini menjelaskan apa yang sesungguhnya tugasnya Pak Waras untuk menyampaikan. Saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan deep learning ini. Yang sesungguhnya bukan konsep yang baru dalam dunia pendidikan. Kalau kita baca literatur tentang approaches to learning, istilah ini muncul pertengahan tahun 70-an, terutama di negara-negara Skandinavia, dan tulisan-tulisan yang banyak berbicara tentang deep approach dalam pembelajaran itu, misalnya yang banyak menulis itu Marton Saljo dan tokoh-tokoh lain dalam dunia pendidikan negara Skandinavia. Tapi kemudian memang agak berkembang sampai tahun 80-an, 90-an ketika istilah ini mulai diresonansi oleh para proponen dari sebutlah kita kelompok kognitivis yang memang banyak mengangkat tema-tema ini dalam pembelajaran di dunia pendidikan. Tapi penguatan dalam teori ini memang kalau kita tarik pada teori dan aliran pendidikan mungkin bisa ketemu dalam konteks awalnya itu pada aliran konstruktivis dan aliran information processing. Yang memang nanti dalam perkembangannya kita melihat bahwa deep learning itu ketika dikaitkan dengan teori information processing itu berkaitan dengan deep level processing of information. Ini yang kadang-kadang ketika saya sempat mengembangkan istilah ini Pak Rektor, itu langsung kawan saya menyebut, Mas, deep learning itu kan artificial intelligence. Gitu. Yang memang kalau kita lihat artificial intelligence itu basisnya adalah memang deep processing dan data storage yang sangat besar. Nanti kita akan bicara itu. Kemudian yang kedua adalah teori konstruktivis yang menyebutkan bahwa belajar itu adalah proses di mana kita itu construct knowledge. Dan ini memang juga aliran yang agak banyak berkembang dan perkembangan itu paling tidak dipengaruhi oleh 3 hal yang melasari konteks pada saat gagasan dan konsep pendekatan ini mulai dikembangkan. Yang pertama adalah ketika ditemukan komputer. Yang sebenarnya dalam proses komputer itu ada proses yang sering disebut dengan proses di mana kita menangkap informasi, menyimpan, dan kemudian menggunakannya. Nah 3 proses ini sering disebut, misalnya John Biggs menyebut ini dengan 3P, yang disebut dengan Research, Process, and Product. Yang bagaimana produk itu sangat ditentukan oleh
the level of process that we implement for the acquisition of information. Kira-kira bahasa UNM-nya begitu. Jadi sejauh mana proses itu kita gunakan dalam menangkap informasi. Dalam kaitan ini sebenarnya kita melihat the depth and the quality of the process. Bagaimana kedalaman dan kualitas proses itu akan menentukan bagaimana kualitas dari belajar dan ilmu yang kita hasilkan. Tentu banyak teori yang nanti bisa menjelaskan itu. Yang kedua adalah pemahaman manusia tentang otak. Tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bagian-bagian otak manusia itu juga menjadi bagian yang memang berpengaruh, dan kita juga baru sadar ternyata otak manusia yang sangat terproteksi luar biasa itu kan kemudian memiliki bagian-bagian yang semuanya berkaitan dengan proses-proses bagaimana kita mengolah informasi, proses yang berkaitan dengan bagaimana kita menyimpan, menggunakan, bahkan proses-proses emosional yang itu ternyata memang ada pada bagian-bagian dalam otak manusia itu. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan beberapa bagian yang berkaitan dengan bagaimana otak manusia itu berkembang dan bagaimana otak manusia itu berperan dalam proses pembelajaran itu. Yang kalau kita lihat bagaimana para konstruktivis ini menjelaskan fungsi otak itu juga hampir sama dengan teori komputer itu. Karena otak itu menangkap informasi dari indera manusia, apakah melalui penglihatan, pendengaran, kemudian meraba dan seterusnya itu. Kalau di teman-teman muslim sebagian malah ada indranya indera ke-6 katanya, yaitu indra jati namanya yang ke-6 itu. Itu berpengaruh gitu. Dan menarik, tadi Pak Rektor sudah memulai dan saya izin untuk menggunakan ilmu saya sebagai orang UIN. Gitu. Ketika orang itu melihat, sesungguhnya bukan physical proses yang terjadi. Tetapi melihat itu mesti melibatkan otak. Melibatkan otak. Karena itu Quran itu menggunakan istilah a'yunun la yubsiruna biha. Gitu. Mata yang tidak melihat. Karena apa? Melihatnya tidak menggunakan perhatian, tidak menggunakan pemikiran, dan tidak menggunakan keterlibatan perasaan ketika melihat sesuatu. Disinilah sebenarnya deep processing sudah dimulai. Karena itu kalau kita bicara mengenai teori-teori ini, mesti pintu pertamanya adalah attention, perhatian. Yang attention itu kalau saya kutip orang kognitivis itu menyebut allocatable mental resources. Sebenarnya proses mental yang bisa kita atur. Bisa kita atur. Karena itu pintu pertama untuk kita melakukan learning yang mendalam itu adalah attention. Perhatian. Dan kalau perhatian ini terlibat dalam proses itu, maka otak kita terlibat, indera kita terlibat, dan kemampuan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita miliki juga terlibat. Disinilah kemudian kalau kita gali agak ke belakang, teori ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dan tidak punya kontradiksi dengan berbagai hal yang orang menyebut dengan quantum learning, quantum teaching dan sejenisnya itu. Karena while we are listening to something, ketika kita mendengar sesuatu, while we are seeing something, ketika kita melihat sesuatu, sesungguhnya otak kita itu tidak berhenti. Otak kita itu bekerja dan ada proses di mana yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita rasakan itu dihubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sehingga di sini ada proses yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, bahkan rasa ingin tahu yang lebih jauh dalam kita melakukan proses belajar itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebuah proses yang memang mendasari ketika orang itu mulai memahami sistem komputer itu, kemudian bagaimana cara kerja otak, kemudian dikaitkan dengan bagaimana ilmu itu digunakan. Nah disinilah kemudian the usage of the knowledge itu tidak sekedar A keluar A. Kata kunci dalam proses ini adalah transformasi, bukan transfer. Karena itu teori yang menyebutkan belajar itu proses transfer of knowledge, skill and values, itu menurut saya adalah proses belajar yang saya menyebutnya dengan belajar yang tadi Pak Rektor juga mengantarkan di depan. Proses belajar disebut dengan surface learning. Pembelajaran yang hanya di permukaan, yang orang itu tahu what, they know about what, tetapi kadang-kadang know what gitu.
Nggak ngerti apa-apa gitu. Dia belajar itu buat apa itu nggak ngerti. Sehingga karena dia tidak mengerti, maka kemudian dia tidak menemukan meaning dari yang dia pelajari. Dan lagi-lagi ini orang konstruktivis yang sudah bicara begini. Karena learning is about finding meaning. Menemukan makna dan kita pelajari. Nah, proses menemukan makna inilah sebenarnya proses yang membuat orang itu merasa gembira ketika dia belajar. Nah, di sini mungkin kita ketemu teori Gestalt. Ya, ketika orang belajar itu menemukan insight. Ya, insight itu kan menemukan pencerahan dari yang dia pelajari itu. Dan berbagai teori lain yang menjelaskan bahwa knowing something, mendapatkan sesuatu, mengetahui sesuatu adalah proses di mana orang menemukan apa yang baru dari yang dia pelajari. Nah, mohon maaf kalau saya agak mengambil porsinya teman-teman dari Universitas Negeri Malang karena saya S1 juga tarbiyah, jadi saya agak mempelajari teori-teori ini semua. UIN itu hanya rumahnya saja, ilmunya kan hampir sama gitu. Mungkin kelebihannya plus ayat-ayatnya itu yang mungkin agak berbeda. Nah, karena itu maka ini dalam konteks ilmu di Islam Pak Rektor, ketika orang memiliki ilmu maka disebutkan ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, insight dalam bahasanya Gestalt sebenarnya. Bahasanya Gestalt itu kan insight itu. Oleh karena itu maka mata itu melihat kalau proses-proses mental itu terlibat. Nah, proses mental inilah yang menjadikan satu fungsi dasar bagaimana kemudian belajar itu terjadi. Nah, disitulah nanti mulai dari proses attention, kemudian memori dan seterusnya itu nanti berjalan lebih lanjut. Tapi core-nya adalah deep level processing. Gitu. Yang kedua, ini yang mungkin tidak sama persis dengan teori deep learning yang ada di barat adalah bagaimana belajar itu menjadi proses yang memuliakan manusia. Di sini mungkin kita bicara teori humanisme yang menyebut bahwa manusia itu adalah unique individual yang dia tidak ada kesamaannya dengan siapapun dan siapapun juga apapun keadaannya harus kita lihat sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya dan potensi-potensi kemanusiaannya yang oleh karena itu maka dalam kaitan ini belajar itu harus memiliki dan berpihak kepada proses namanya diferensiasi. Ini yang kemarin agak dikumandangkan oleh para penggagas belajar merdeka. Sayangnya mohon maaf, konstruk teorinya tidak dimulai dari situ. Kenapa kita harus memuliakan manusia? Karena manusia memiliki potensi-potensi yang dengan itu memang manusia tidak sama satu dengan yang lain. Nah, disinilah kemudian proses yang Pak Rektor menyebut sebagai humanisasi itu menjadi dasar dalam kita ini belajar. Orang tidak boleh dipaksa dengan target-target tertentu. Bahkan kalau orang humanis yang radikal misalnya ya agak radikal, Karl Rogers termasuk di dalamnya agak radikal itu bapak humanistik itu, dia menyebutkan dengan freedom to learn kan Pak, agak radikal teorinya di situ. Rogers itu menyebutkan nggak boleh orang itu belajar pakai jurusan-jurusan itu nggak boleh, suka-suka dia aja mau belajar apa gitu. Cuma kalau itu dituruti nanti nggak perlu ada fakultas, repot nanti administrasinya kan. Tapi sebagai sebuah proses yang menurut saya perlu ditekankan apa? Manusia punya cara belajar yang berbeda. Bahkan ketika saya belajar itu, cara berpikirnya pun juga berbeda. Sehingga style of thinking itu juga berpengaruh. Kita kalau kita boleh jujur, itu kan tidak terbiasa menulis dari kanan ke kiri. Bahkan menulis Arab sekalipun itu, pikiran kita masih kiri ke kanan. Padahal menulis Arab itu harus dari kanan ke kiri. Kita nggak biasa membaca sesuatu dari tengah ke atas ke bawah, tapi selalu dari atas ke bawah. Karena itu kalau kita bicara pada bagaimana kita mengingat, itu yang diingat mesti yang di depan, yang paling atas, sama yang paling bawah, tengahnya lolos. Ini kan banyak cerita soal itu kan itu. Nah karena itu maka sebenarnya humanisasi di sini dan juga humanisme di situ itu memberi kebebasan orang. Kalau dia memang lebih kuat itu tangan kirinya, biarkan dia menulis dengan tangan kiri. Kecuali waktu makan karena menyangkut etika dan akhlak gitu. Tapi soal nulis kan nggak apa-apa pakai tangan kiri.
Karena ada hubungan antara motorik kita dengan otak kita. Ini kan sudah terungkap lama ketika orang mulai memahami mengenai otak itu. Dan oleh karena itu, maka kalau Bapak Ibu membedah lagi, konsep dasar misalnya quantum learning itu kan dimulai dari situ. Ketika orang itu sedang mendengarkan sesuatu, melihat, meraba, menangkap informasi, itu kan otaknya dia bekerja. Sehingga karena itu maka ketika murid itu sedang belajar dan kemudian dia tiba-tiba bertanya, itu jangan dihentikan. Karena kalau dihentikan, proses berpikir dia itu menjadi terputus dan kalau nanti diminta bertanya, dia sudah lupa apa yang harus dia tanyakan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga yang saya kira penting adalah bagaimana kemudian kita mencoba melakukan evaluasi atas proses yang sekarang ini berjalan. Pembelajaran kita itu kan memang masih surface learning tadi. Know about what. Kalau kita kemudian kaitkan itu dengan bagaimana proses itu dilakukan, kita itu banyak melibatkan namanya proses declarative knowledge. Declarative knowledge itu pengetahuan yang isinya itu fakta-fakta. Isinya fakta-fakta, yang fakta itu kadang-kadang terpisah dengan yang lain sehingga kemudian membuat orang itu tidak menemukan makna dari yang dia pelajari. Kalau orang bertanya ibu kota Jawa Timur Surabaya, itu kan fakta. Tapi untuk apa dia mengerti bahwa Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya, itu nanti bisa menjadi masalah kalau dia kemudian tidak menemukan makna di balik dia mengerti mengenai ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Ketika orang mengerti wilayah di Jawa Timur, ada wilayah Malang, Tulungagung, Trenggalek dan sebagainya. Kalau dia sudah mengerti itu, dan kemudian tidak menemukan makna dari situ, maka pembelajaran menjadi sesuatu yang menyiksa. Apalagi kalau itu nanti keluar dalam ujian, karena konsekuensi dari surface learning itu adalah reproductive learning. Belajar yang kita hanya mereproduksi apa yang sudah diajarkan, walaupun tidak tahu artinya, tapi bisa menjawab. Makanya ada anekdot seorang anak habis ujian, ditanya ibunya, gimana tadi kamu ujiannya? Alhamdulillah baik Bu, saya insya Allah bisa menjawab semua kecuali satu yang saya ragu. Ada pertanyaan, ibu kota Jawa Timur itu mana? Gitu. Nah sang anak menjawabnya Bandung. Ibunya menjawab, oh salah nak, itu yang betul Surabaya. Akhirnya sang anak berdoa, ya Allah pindahkanlah ibu kota Jawa Timur dari Surabaya ke Bandung. Sehingga mengerjakannya itu fill in the blank aja, isilah titik-titik yang kosong itu. Reproduktif semua, sehingga orang itu menghafal tanpa tahu mengapa dia harus menghafal dan bagaimana caranya harus menghafal. Karena itu maka dalam deep learning ini perlu meningkat dari declarative knowledge ke arah procedural knowledge, knowledge tentang how. Yang how itu sebagian dibangun dari meaningful fact, fakta-fakta yang bermakna. Jadi kalau kemudian itu menjadi fakta bermakna, orang mau pergi dari Malang ke Surabaya, dia lewat mana? Kalau dia tidak mengerti map, tidak mengerti peta Jawa Timur, mana yang bisa dilewati dari Malang ke Surabaya, maka tidak menemukan makna dari situ. Tetapi ketika dia mengerti nama-nama kota di Jawa Timur dan dihubungkan dengan how do you go to Surabaya from Malang, maka fakta itu menjadi punya makna. Jadi ilmiah banget ya Pak. Padahal saya maunya tidak begini Pak saya Pak. Saya mau tetap jadi menteri Pak, nggak mau jadi profesor di sini Pak. Karena biasanya menteri itu bicaranya anggaran Pak. Apalagi sekarang sedang efisiensi macam-macam itu. Maunya begitu Pak saya itu. Tapi nggak apa-apa mumpung di sini jadi saya biar jadi profesor di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menghubungkan itu. Bagaimana fakta-fakta itu dihubungkan. Nah di situ sebenarnya selama proses berjalan, maka otak kita bekerja, ilmu yang kita miliki bekerja, dan kemudian ilmu yang kita miliki ditambah. Karena sesungguhnya banyak fakta dalam kehidupan itu tidak berdiri sendiri. Nah kembali di sini masuk pada wilayah agak teknikal adalah deep learning itu dimulai dari mind map. Ini teori Tony Buzan itu. Yang sebelum Buzan itu mengumumkan mind map itu dalam psikologi dikenal namanya skemata.
yang menggambarkan betapa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang ada di otak kita itu terkoneksi antara satu dengan yang lain. Terhubung dengan satu yang lain. Sehingga menjadi jejaring yang jejaring itu dalam setiap jejaring ada namanya node. Satu lingkaran konsep bahkan fakta, tapi dia terhubung dengan yang lain yang semakin banyak yang kita ketahui maka dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah knowledge atau pengetahuan itu. Nah, kalau sudah begitu, lalu bagaimana deep learningnya itu terjadi? Proses yang mendalam itu terjadi ketika orang itu belajar tidak hanya orientasinya sebagai accumulation of knowledge, tidak sekedar mengumpulkan tapi menemukan makna dari ilmu itu. Kemudian yang berikutnya, proses itu berjalan ketika dia bisa menemukan sesuatu yang baru dari yang dia pelajari. Disinilah kemudian dalam deep learning itu ada 3 pilar yang melekat di dalamnya. Pak Waras menggunakan istilah pilar atau fondasi, Pak? Hampir sama ya, hampir sama. Beliau menyebutnya prinsip. Oke, saya setuju dengan Pak Waras karena beliau yang merumuskan. Dan merumuskannya dengan waras, Pak. Merumuskannya dengan waras. Artinya dengan sadar gitu. Yang pertama itu mindful. Mindful itu maknanya ada 3. Kalau kita coba buka dalam kamus bahasa Inggris itu, mind itu kan kesadaran. Jadi proses itu berlangsung dengan penuh kesadaran ketika dia terlibat dalam semua proses itu. Makanya tadi dimulai dengan attention dan macam-macam itu. Yang kedua, mindful itu artinya penghormatan. Di sinilah sebenarnya pengertian memuliakan tadi itu sudah mulai masuk. Karena itu maka murid itu apapun keadaannya itu harus kita fully respect. Tidak boleh ada murid yang kehadirannya di kelas itu tidak kita pernah ketahui sama sekali atau kita abaikan sama sekali. Karena kecenderungan mengajar itu kan cenderung berpihak pada yang paling menonjol kemungkinan. Pertama paling pinter. Yang kedua yang left behind, yang terlambat, slow learners itu. Nah yang ketiga itu yang spesial secara penampilan, ganteng sekali atau cantik sekali. Atau nuakal sekali Pak Rektor. Jadi kalau kita jadi dosen itu kadang-kadang yang dilihat itu, ini kok gantengnya anak sopo. Itu mesti anaknya Pak Rektor. Makanya biasanya dosen di tempat lain tidak di sini. Itu biasanya sudah terpesona oleh mahasiswa karena penampilannya. Mahasiswa yang cantik itu cenderung dapat nilai bagus dari dosen yang bujang. Tapi tidak di sini Pak, di tempat lain. Ini kan sama-sama dosen lah kita ya baik. Jadi tidak boleh ada negligent, tidak boleh seseorang itu diabaikan. Semuanya harus diberikan perhatian yang penuh oleh gurunya. Tidak boleh dia dilukai perasaannya dan tidak boleh dia tidak dihargai pendapatnya. Itu mindful yang kedua pengertiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah proses reflektif. Itu yang kemudian disebut dalam teori belajar yang lain itu proses metakognisi. Di mana dia itu knowing about learning, dia tahu mengapa dia belajar itu dan bagaimana cara dia mempelajari sesuatu itu. Sehingga ketika kita mengajar, kita tidak sekedar menyampaikan materi tetapi juga memberikan murid itu ruang untuk bagaimana cara mempelajarinya. Kalau dia memang harus menghafal, itu diajari bagaimana cara menghafal. Yang cara menghafal dalam ilmu sejarah itu berbeda dengan cara menghafal dalam bahasa Indonesia atau kimia. Sangat berbeda. Dalam matematika orang bisa hafal rumus-rumus matematika. Tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakan rumus itu. Ketika logiknya itu tidak masuk di dalamnya. Karena itu maka dalam deep learning itu dengan mindful learning itu semua diajak untuk terlibat dalam pembelajaran. Semua pengalaman yang dimiliki, pengetahuan sebelumnya itu dieksplorasi, diberikan ruang.
Yang dengan itu, nah ini ketemu dengan teori yang agak klasik yang disebut dengan CTL itu, Contextual Teaching Learning, di mana kita mencoba untuk mengetahui sesungguhnya murid-murid kita ini sudah mengetahui tema itu sedalam apa, sebesar apa. Yang bisa jadi dalam proses ini, guru tidak perlu pakai buku teks. Dia tinggal mengeksplorasi apa yang ada di dalam kelas sambil mengarahkan supaya tetap sesuai dengan tema. Sehingga sebenarnya semua orang itu merasa punya kontribusi dalam pembelajaran. Dia merasa terlibat, dia merasa dihormati. Karena apa? Dia tidak undermine, tidak direndahkan oleh gurunya. Nah, ini mindful yang kita maksud dalam deep learning itu. Begitu kita sudah mengabaikan pendapat murid, dan kemudian kita langsung vonis itu salah, itu keliru, nah, sudah selesai. Besok tidak berangkat dia. Tetapi ketika kemudian kita coba tidak usah kita salahkan, walaupun pendapatnya sama sekali nggak ada hubungannya, tapi dia sudah berpendapat dan kita perhatikan, kita cukup mengatakan mungkin, oh iya coba ada lagi yang lain tanpa mengatakan dia salah, maka dia tetap merasa dihargai karena pendapatnya didengar. Nah itu yang pertama. Yang kedua meaningful, kan? Menjadi bermakna. Nah kalau kita orang Islam itu kan selalu berdoa supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya kan, bahkan di antara doa yang kita itu diselamatkan itu kan min ilmin la yangfa, dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang dia tidak mengerti mengapa dia mempelajari itu. Karena itu dia harus menemukan meaning. Saya belajar to be, dalam bahasa Inggris misalnya he is, itu untuk apa saya mempelajari itu? Bagaimana saya bisa menggunakan to be itu secara maksimal sehingga yang dipelajari hanya to be, hanya is saja, tapi objek di depan sama belakang, subjek sama objeknya itu berbeda, itu menjadi sangat kaya. Dan dia didorong untuk bisa menggunakan is itu dengan sebanyak-banyaknya termasuk istri, is for dan seterusnya itu. Gitu. Nah selama ini kan kita belum begitu. Kalau contohnya itu misalnya he is a professor, he is a student, maka sudah selesai di situ. Tapi ketika kita hanya menekankan titik tekannya ini adalah to be, bagaimana murid menggunakan kata-kata is to be is itu, tapi di depannya diganti subjeknya, kemudian diganti profesinya, predikatnya, maka dia bisa membuat sekian banyak contoh kalimat, dia menemukan oh ternyata dari is itu banyak sekali ya gitu. Kira-kira begitu. Jadi meaning itu dia temukan dari dia punya kesempatan menggunakan itu. Sehingga mungkin di depan diganti dengan misalnya apa. Kalau misalnya tadi apa nama orang mungkin diganti benda, cat, kucing, kan bisa juga kan. Kemudian nanti apa lagi yang makhluk binatang apa selain kucing. Apalah gitu. Biasanya kucing dan anjing itu kan sudah nggak berlaku tuh musuhannya itu, karena sekarang nggak berlaku juga. Tom and Jerry juga sudah rukun itu. Sama-sama main film juga. Jadi diberi kesempatan itu. Ketika orang mengerti rumus segitiga, ya, setengah alas kali tinggi. Setelah dia tahu setengah alas kali tinggi itu menggunakannya bagaimana, itu nanti menjadi menarik. Dibuat contoh, Pak Rektor memiliki gedung yang bentuknya segitiga. Berapa? Dicontohkan real, konkret begitu. Sehingga dia menemukan ternyata belajar setengah alas kali tinggi itu gunanya banyak. Tapi lebih bermakna lagi kalau kemudian dia menemukan makna itu dalam kaitan dengan dia bisa mempelajari sesuatu yang lebih dari itu. Sehingga meaning itu tidak sekedar berkaitan dengan artinya apa, tapi manfaatnya apa. Dan kemudian saya bagaimana bisa meningkatkan itu. Nah kalau itu semua sudah berjalan, mindful dan meaningful itu, maka pembelajaran mesti akan menyenangkan, akan joyful. Saya sengaja tidak menggunakan kata fun. Karena teori yang banyak dipakai kan, belajar menyenangkan dengan fun learning itu dimaknai fun itu funny learning. Padahal yang fun itu belum tentu menyenangkan. Yang funny kadang-kadang nyebelin. Karena kadang-kadang guru itu memaknainya melucunya itu physical. Si Blacky kesini dong gitu. Maunya melucu tapi body shaming. Akhirnya besok dia beli pemutih. Supaya gak dipanggil Blacky gitu misalnya begitu. Gak boleh begitu. Jadi joy
kesenangan itu ditemukan ketika dia menemukan tadi, dia merasa dihargai, dia merasa bisa melakukan sendiri, dia bisa menemukan sesuatu yang baru, dan kemudian mendapatkan makna dari yang dia pelajari itu. Karena itu maka dalam deep learning itu tidak sekedar achievement motivation learning, belajar yang orientasinya hanya lulus. Achievement itu di atasnya surface. Tetapi kalau sekedar lulus, maka dia hanya akan mempelajari apa yang nanti ditanyakan dalam ujian, yang tidak kira-kira keluar dalam ujian tidak dipelajari. Itu tidak berlaku di sini saya kira. Mahasiswa UN Malang nggak begitu ya Pak ya? Enggak, itu zaman saya dulu begitu. Makanya sampai malam itu mencoba mencari kira-kira besok yang keluar itu apa gitu. Oh enggak jauh berbeda. Sampai kemudian mengumpulkan itu. Apa namanya, jawaban singkat, tidak, jangan bilang contekan lah, nggak enak gitu. Jadi karena orientasinya itu, kemudian dibuat ranking-ranking, kamu ranking berapa nak? Alhamdulillah Bu, ranking 1, muridnya berapa? Cuma 3 gitu. Jadi 1 dari 3, ya hebat lah 1 dari 3. Yang repot itu ranking 1 dari 1. Kan ranking itu kan relatif. Karena itu sebenarnya tidak perlu dibuat pemeringkatan seperti itu. Walaupun tidak perlu ada nilai, gitu. Tetap saja karena itu nanti harus ada memang administrasinya. Sehingga dalam kaitan ini, deep learning itu meniscayakan proses yang tadi saya sebut dengan metacognitive process, dan kemudian learner self direction. Dia memiliki kemandirian yang tinggi untuk belajar, sehingga evaluasinya itu adalah evaluasi yang sering kita sebut dengan solo. Nah, solo itu self-observed learning outcome. Jadi kalau murid sudah mengerjakan suatu tugas, kemudian oleh guru itu dianggap tidak benar, maka tidak langsung itu yang benar apa, tapi mungkin diberi tanda saja. Coba kamu pikirkan lagi, kamu lihat lagi, coba. Dan ketika itu ditemukan, tidak langsung diberikan jawabannya juga, tapi mungkin diberikan referensinya. Coba kamu baca lagi buku ini halaman sekian. Coba kamu lihat lagi teori ini, kemudian kamu bandingkan teori itu dengan jawaban atau dengan tugas yang sudah kamu buat. Jadi didorong untuk seperti itu. Dengan cara seperti itu maka dia akan belajar banyak hal. Sehingga deep learning itu bisa berjalan kalau bagian terakhir Pak Rektor, materi yang dipelajari tidak terlalu banyak. Materi dipelajari tidak terlalu banyak. Tetapi sedikit yang dipelajari itu adalah yang most essential. Yang most essential itu dia meaningful karena bisa ditransformasikan dalam berbagai konteks. Gitu. Disinilah kemudian kalau ini nanti sudah mulai berlaku Pak Rektor, kami akan melakukan perubahan muatan materi pelajaran. Sekarang kami sudah mulai tugaskan kepada BSKAP untuk melihat muatannya itu. Karena banyak yang mengkritik muatan materi pelajaran kita itu meyek-meyek. Meyek-meyek itu bahasa Jawa Timurnya apa ya? Ya overload itu. Overload. Saya pernah mendampingi ponakan saya kelas 5 SD. Harus mengerjakan LKS tentang konferensi meja bundar. Kenapa tidak meja segi 4? Nggak tahu juga saya. Dan gurunya nggak pernah menjelaskan kenapa meja bundar. Dia hafalkan saja itu. Untuk apa? Bisa menjawab LKS itu. Banyak hal yang kita ajarkan itu lepas maknanya. Sehingga menjadi fakta-fakta yang kadang-kadang itu ditangkap keliru oleh murid kita. Cerita Singosari, kerajaan Singosari, keris Empu Gandring itu kan ketika saya belajar dulu kan hanya cerita bunuh-membunuh dimulai dari rebutan istri. Ya Pak, kerisnya sekarang di mana ya Pak itu ya? Jangan ada di museum mana tuh kerisnya Ken Arok itu Pak, sama kerisnya Tunggu apa namanya Pak? Yang buat kerisnya itu Empu Gandring, rebutan Ken Arok sama Tunggul Ametung memperebutkan Ken Dedes itu. Kalau hanya itu yang disampaikan, kemudian tidak ada value, tidak ada nilai yang kita tekankan ketika dia belajar peristiwa sejarah itu, maka murid bisa menangkap sejarah bangsa ini ada sejarah pertumpahan darah dan bunuh-membunuh. Inilah kenapa kemudian nilai itu
harus melekat pada semua mata pelajaran, dan nilai itu yang membuat yang dipelajari menjadi bermakna. Nah, karena itu dalam deep learning itu selain aspek knowledge-nya, aspek skill-nya, value-nya juga harus ada di dalamnya. Saya sering mencontohkan ini, mohon maaf Bapak Ibu, kembali contohnya itu matematika kan. Jadi ada, ini logika matematika saja. Misalnya ada seorang guru membuat tulisan, Pak Rektor, membuat garis gitu, membuat garis masih pakai papan tulis karena itu guru zaman dulu. Guru sekarang nggak lagi pakai papan tulis kan, pakainya PowerPoint kan. Yang kadang-kadang nggak ada power dan nggak ada poin, cuma tayangan aja gitu. Cuma tayangan aja, powernya apa, poinnya apa juga nggak ngerti juga yang bikin itu. Repotnya kadang-kadang yang buatkan staffnya. Sehingga ciri-ciri yang bikin PowerPoint sendiri dan dibuatkan itu kalau bagian terakhir itu. Kalau dia dibuatkan itu terus begitu, tapi ternyata munculnya terima kasih. Berarti dia nggak bikin itu. Kalau dia bikin mesti tahu itu urutannya mana yang terakhir, mana yang awal. Karena dia nggak bikin, dibuatkan oleh staffnya itu, maka terus ternyata terima kasih. Gitu. Nah, untung saya tidak begitu Pak. Saya niru Pak Daud Yusuf itu. Pak Daud Yusuf itu, Pak Menteri Pendidikan kita itu kan salah satu pendidikan yang top itu ya. Itu beliau itu tidak pernah bikin pidato yang dibuat oleh anak buahnya. Beliau bikin sendiri naskah pidatonya itu Pak. Semua sambutan beliau bikin sendiri. Karena itu tahu betul apa yang dikatakan, tahu betul apa yang ditulis. Nah itu yang sekarang membuat staf saya itu mulai agak ringan tugasnya. Karena nggak pernah membuatkan naskah pidato, nggak pernah. Karena dibuatkan pun nggak saya baca juga. Terima kasih staf saya sudah bersabar. Nah poinnya apa? Value-nya harus melekat. Dan karena value itu harus melekat, maka tadi kembali ke guru matematika, guru mengatakan guru ini membuat garis sepanjang 100 cm. Kemudian guru itu memerintahkan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang bisa membuat garis ini lebih pendek. Jadi perintahnya begitu Pak Rektor. Siapa yang bisa membuat garis ini lebih pendek. Nah murid itu maju kan, murid maju, garis yang 100 cm itu dia bikin 80 cm. Lebih pendek ya Pak Rektor ya, lebih pendek. Maju lagi, karena yang tadi tidak disalahkan, maju lagi, dia bikin lagi garis yang sudah tinggal 80 cm menjadi 70. Sampai terakhir tinggal 10 cm. Tapi udah ada murid yang kesekian yang dia maju, membuat garis 120 cm. Dengan garis 120 cm itu, maka garis yang 100 cm menjadi lebih pendek. Ya kan? Itulah logika matematika, itulah menemukan meaning. Nah belajar kita tuh seringkali nggak begitu Pak Rektor. Nah, mikirnya tuh motong-motong itu. Bahasa sekarangnya efisiensi. Itu motong-motong itu. Itu. Makanya saya nggak pakai kata dipotong, diefisiensikan. Bahkan saya bilang direalokasikan. Saya bilang begitu. Itu. Sama dengan ketika kantor itu jadi 3 Pak. Pak Rektor ada yang menyebut sekarang dipecah jadi 3 menteri. Enggak dipecah. Saya bilang direorganisasi menjadi 3 menteri. Dari dulu Mendikbudristek sekarang menjadi direorganisasi menjadi Menteri Dasar Menengah, Dikti Saintek dan Kebudayaan. Direorganisasi saja. Menterinya enggak boleh dipecah-pecah. Malah tadi ada kawan yang WA saya cerita. Enggak apa-apa Mukti nanti 2029 juga digabung lagi katanya begitu. Kata kawan saya yang di WA itu Pak gitu. Nah karena itu kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita itu. Sehingga tidak boleh ada materi pelajaran yang minus value. Disitulah kenapa Pak Rektor kami mulai menekankan setiap mata pelajaran harus ada pendidikan nilainya. Yang pendidikan nilai itu tidak selalu dalam pelajaran agama. Saya berikan contoh dalam pelajaran olahraga sekalipun itu juga harus ada nilainya di situ. Kita bisa mengajarkan karakter lewat olahraga. Bagaimana orang itu mau mengakui keunggulan lawan itu kan harus berolahraga dulu. Nah kita itu kan hanya diajari siap menang,
Tidak siap kalah. Karena achievement tadi orientasinya malah untuk bisa menang, menghalalkan segala macam cara. Ini yang kemudian seringkali harus kita perbaiki. Karena itu maka kalau materinya dikurangi, maka kemudian kesempatan anak untuk mengkontekstualisasikan yang dipelajari dalam kehidupan sehari itu menjadi penting. Yang super terakhir misalnya saya berikan contoh dalam konteks tadi. Menghubungkan antar ilmu. Nah supaya saya tetap sebagai orang UIN saya berikan contoh. Misalnya matematika dengan sholat. Kalau ini kan agak gampang ya, rokaat sholat itu kan matematika gampang. Karena waktu saya sekolah itu Pak, saya punya 3 nilai merah di semua jenjang Pak. MI saya punya nilai merah 1, matematika Pak, waktu saya kelas 5 itu. Sanawiyah pernah punya nilai merah 1 waktu saya kelas 1 Sanawiyah. Aliyah saya punya nilai merah 1 waktu saya kelas 2. Jadi matematika terus Pak yang merah itu. Tapi ketika di MI itu guru saya menghibur saya. Mukti nggak usah sedih. Matematika itu tidak menjadi pertanyaan kubur. Itu cara guru saya menghibur saya begitu Pak. Bahkan kemudian dikatakan di akhirat itu tidak ditanya matematika itu. Ya karena dulu saya anak MI kan, dan kalau nanya mesti di blaming, kamu jangan banyak nanya seperti Bani Israel gitu. Ya enggak pernah ditanya juga Pak gitu. Tapi lama-lama setelah saya tuh kuliah, setelah saya ini kok kayaknya Pak Guru itu enggak bener deh gitu. Kenapa begitu? Matematika itu ilmu yang di dunia dan di akhirat masih berlaku Pak. Nanti di akhirat itu ada namanya yaumul hisab. Itu hari di mana amal kita itu dihitung, itu kan matematika itu. Matematika, ilmu fikih itu enggak ada lagi, batalnya wudhu, tayamum itu enggak ada. Yang ada matematika Pak yang masih berlaku Pak itu. Jadi penting matematika itu. Nah, yang kedua, kalau orang itu sholat, ya dia harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kalau enggak ngerti matematika itu kiblatnya keliru. Bagaimana arah kiblat dari auditorium Universitas Negeri Malang ini ke arah Mekah itu kan harus dihitung berapa derajat. Kalau nggak ngerti hitung-hitungan matematika, sinus, kosinus, tangen, kotangen itu nggak ketemu kiblatnya itu. Nggak ketemu kiblatnya itu. Jadi kalau ingin jadi orang muslim yang benar kiblatnya itu lurus, jadilah ahli matematika. Nah, kok dianggap nggak penting matematika itu? Jadi ada koneksi itu. Matematika itu penting untuk ngitung warisan. Betul ya Pak ya? Kalau matematika nggak pinter, keliru bagi waris itu. Nah, cuma problemnya itu di Quran itu yang dicontohkan itu suami mati, istrinya 1, bagiannya begini, punya anak begini. Nah, tidak muncul kalau suaminya istrinya 2, gimana matematikanya itu lebih kompleks lagi itu. Gitu. Saya ini kok jadi sampai di sini ya. Poin saya ingin menunjukkan betapa dengan deep learning itu, ilmu itu tidak ada yang dipisah-pisah gitu. Terapan matematika itu bisa untuk bagaimana kita bisa beragama dengan benar, bagaimana kita bisa berbagi dengan benar, dan bagaimana bisa berakhlak dengan benar gitu. Nah, ketika kita bicara air misalnya, kita pakai, misalnya guru menulis tentang air, lingkaran di papan itu air. Kemudian note ya, dibuat note dalam lingkaran. Kemudian dikaitkan, coba siapa yang kalian tahu tentang air? Mungkin kalau yang ditanya Joshua dia bilang air ada banyak gitu kan. Itu kalau Joshua zaman masih kecil. Setelah gede dia nggak gitu lagi karena sudah makin tahu itu. Yang lakunya diobok-obok itu Pak. Mungkin dia akan menyebut itu air macam-macam. Kemudian coba air dikaitkan dengan agama. Oke, ini ada namanya air mutlak, ya kan? Oke, contohnya lagi apa? Ini air mustakmal. Contohnya lagi apa? Ini air yang sudah kotor. Coba air mustakmal apa? Contohnya kelapa. Ketemulah dari air itu nanti apa namanya mutlak, mustakmal, kelapa. Coba yang kamu tahu tentang kelapa. Nanti kemudian tahu lagi kelapa itu termasuk jenis tumbuhan apa. Nyambung semua sebenarnya ilmu itu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau deep learning itu diterapkan. Ya kalau tidak tadi yang nyebut Bapak atau siapa tadi? Oh Pak Muhajir tadi nyebut yang pendapatnya Pak T. Yaakob itu. Kalau Anda menjadi orang yang spesialis, nggak mengerti apa yang Anda hubungkan satu dengan yang lain, maka Anda menjadi tadi istilahnya apa Pak? Fak idiot. Fak idiot itu bahasa lainnya itu berpikir kayak kacamata kuda itu.
one single perspective. Lihat segala sesuatu dari sudut pandang. Dengan deep learning, orang itu menjadi berwawasan luas. Karena segala sesuatu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Tidak kemudian terjadi proses diskresi satu dengan yang lain. Itu arahnya nanti ke situ. Kemudian yang berikutnya, dengan itu maka mohon maaf tidak lagi membeda-bedakan ilmu. Karena semua ilmu itu saling berhubungan. Tadi saya contohkan ekstrim antara tadi matematika dengan arah kiblat, dengan warisan. Belum lagi yang lain-lain. Nah, karena itu maka materi nanti kita kurangi. Nah, soal saya sering ditanya Pak Rektor, ini nanti hubungannya apa ini dengan K13 dan Merdeka? Saya bilang nggak ada hubungan. Yang merdeka, yang K13 gitu. Karena apa? Kalau kita berusaha menekankan deep learning pada outcome based learning, itu ya ketemunya merdeka. Tetapi kalau penekannya pada thematic learning, itu ketemunya K13. Nah ini di mana? Di mana-mana. Makanya saya ditanya banyak wartawan, apakah nanti itu dirubah? Saya nggak berpikir merubah, saya cuma berpikir ini diterapkan. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu memang ada yang berubah. Tapi urusannya Pak Waras itu nanti. Urusannya Pak Waras. Sehingga karena itu, outcome based itu kan sebenarnya kamu belajar ini, yang harus kamu capai itu ini, kamu sampai di mana itu kan outcome based. Tetapi kalau tematik, karena yang diajarkan itu adalah kompetensinya, maka satu tema itu bisa dibahas dalam banyak sudut pandang keilmuan. Itu kan sangat K13. Tapi saya harus berhenti sampai di sini. Sebelum saya membuat Bapak-Ibu semakin tersiksa dengan yang saya sampaikan ini, karena makin dijelaskan makin nggak paham saya juga dengan yang saya sampaikan sendiri itu. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. The only one. 1 telunjuk kedinasan lainnya. Terima kasih.